bukan terjebak pada teks. Assalamualaikum, halo semuanya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar di kanal YouTube SMRC bahwa seperti disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani, ada kekhawatiran yang Prof. Saiful Mujani sampaikan, yaitu terkait dengan tafsir atas sila pertama yang menurutnya memiliki kecenderungan keberpihakan akomodasi terhadap satu golongan saja. Yang kekhawatiran ini menurut saya juga bisa jadi berlebihan. Pertama gini, kita menafsirkan Pancasila itu kan tidak bisa terjebak pada teks. Banyak pernyataan, hasil pemikiran, karya, filsafat, gagasan dari para pendiri bangsa kita, dari Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Nasir, ya, Supomo, Yamin, dan lain-lain, termasuk juga Sutarjo, Kertohadikusumo, termasuk juga ya Ki Bagus Hadikusumo, dan banyak lagi para pahlawan kita yang ada menjadi pelaku sejarah dalam BPUPK, kemudian PPKI, ikut dalam perjuangan kemerdekaan, sampai kemudian ikut membangun bangsa ini di awal-awal Republik Indonesia, di awal usia Indonesia masih muda, masih bayi, ya, kemudian anak-anak, sampai usia sekian lama, ya, sampai beberapa dekade. Dan pemikiran para tokoh-tokoh, para intelektual cendekiawan Indonesia yang mencoba untuk menafsirkan Pancasila, termasuk bagaimana proses reformasi dan difinalkannya, ya, diterimanya secara final Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu tidak bisa, ya, sudah final, sudah dinyatakan tidak mungkin diubah. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap penafsirannya. Selama kita tidak terjebak pada teks, menafsirkan pembukaan konstitusi kita, kemudian kita terjebak pada teks, akan sangat berbahaya. Jadi yang menjadi persoalan itu di mana sih? Pada teksnya, ketuhanan yang Maha Esa, atau pada teks, atau pada konteksnya, pada penafsirannya? Kalau pada penafsirannya, yang menjadi masalah adalah pada penafsiran. Yang harus dicari adalah diskursus penafsirannya. Kita menafsirkan Pancasila sebagai apa? Kalau Pancasila sebagai ideologi terbuka itu apa sih? Semacam wadah, semacam kita punya wadah, mungkin mangkok atau bejana gitu, untuk titik temu, point of agreement. Tapi di luar titik temu, di samping adanya titik temu, pasti ada titik pisah, point of disagreement. Nah, point of disagreement itu tidak bisa masuk ke dalam wadah bernama Pancasila.
Mungkin ada ya di antara viewers, di antara teman-teman ada yang pernah mendengar atau melihat videonya, bahkan ketika Bung Karno pernah mengatakan Pancasila tidak anti kom. Pada bagian mana kom yang tidak bertentangan dengan Pancasila? Pada konteks apa? Harus dilihat. Begitu pula dengan liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Pada bagian mana? Di mana ada titik temunya dan di mana ada titik pisahnya. Oh, jadi ada dong titik pisah antara Islam dengan Pancasila. Oh ya, ada titik pisah tentu. Pasti ada titik pisah. Nah, titik temu agama-agama saja ada. Titik pisah kan antara agama memiliki titik-titik pisah juga. Tapi ada titik temu. Itu fakta. Ketika bicara moral, membunuh itu buruk. Semua agama sepakat. Itu kan contoh ya. Contoh sederhana. Mencuri, semua agama sepakat. Semua agama sepakat soal itu. Gak ada agama membolehkan pencurian, membolehkan pembunuhan. Ya kalaupun ada, mungkin sedikit penganutnya itu. Jadi kita bisa melihat dan mencoba memahami. Dan tidak boleh terjebak pada teks. Karena kalau terjebak pada teks, menyalahkan teks akan membuat kita jadi orang yang mudah menolak. Disitulah kenapa harus membaca secara kritis. Melihat, ya, membaca, mendengar, memahami, menganalisis segala sesuatu dengan kritis, bukan terjebak pada teks. Saya kira terima kasih yang harus kita ucapkan sama-sama pada Profesor Saiful Mujani dan tim yang sudah ya mengadakan satu riset yang luar biasa, bahwa ternyata ada satu kekhawatiran, yaitu dengan ya 40 sekian persen ya warga Indonesia yang memiliki pola atau memiliki satu model penafsiran terhadap Pancasila, utamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ini sila pertama ditafsirkan oleh sekitar 40%, 40 ya lebih, 44 lebih ya, 44% lebih warga Indonesia menafsirkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa secara tekstual dalam paradigma syariatik, paradigma integralistik. Ini bisa saja dikhawatirkan, tapi bisa saja kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Karena yang menjadi soal adalah ketika kita terjebak pada teks. Apalagi sampai kita malah melakukan misalnya aksi atau tindakan yang sampai pada menyalahkan teks. Karena kalau teksnya yang salah, itu bisa berbahaya. Karena teks itu sudah ada. Sama seperti pidato Bung Karno, yang potongan videonya juga cukup banyak. Mungkin bukan hanya itu. Bukan hanya ketika Bung Karno mengucapkan Pancasila tidak anti-kom. Tapi banyak ucapan-ucapan Bung Karno, kalau kita lihat potongan-potongan video atau potongan-potongan pidato Bung Karno, kita baca, ketika potongan-potongan itu tidak dibaca secara utuh keseluruhan, tapi hanya potongan-potongan, pasti kita akan kehilangan, ya, hilang arahnya, hilang konteksnya. Karena titik temu itu meniscayakan juga adanya titik pisah. Ya contoh tadi agama, ya, semua agama ya ketika bicara tentang hubungan relasi dengan sesama manusia,
arahnya tidak jauh. Arahnya menuju titik temu. Banyak kesamaan-kesamaan. Ketika bicara relasi dengan Tuhan, ada perbedaan-perbedaan. Titik pisah. Ada titik pisah, ada titik temu. Dan itu pasti. Antara komunisme dengan kapitalisme pun ada titik temu. Walaupun ada titik pisah. Dan titik temu itulah yang kemudian dikumpulkan, bisa masuk ke dalam wadah, bisa masuk ke dalam bejana yang bernama Pancasila. Bukan kemudian titik temu itu dianggap satu bejana yang berisinya adalah keseluruhan dari ya yang ada di muka bumi, ide-ide, gagasan yang ada seluruh bumi, di seluruh dunia, tradisi-tradisi keagamaan dari seluruh dunia bisa masuk dalam satu bejana. Itu nggak mungkin terjadi. Titik temu pasti meniscayakan titik pisah. Jadi itu yang saya kira-kira pahami sementara ini. Kita sama-sama mencoba untuk bukan hanya merenungkan, tapi berhati-hati dalam menafsirkan, menginterpretasi landasan negara kita, juga pembukaan konstitusi. Karena pembukaan konstitusi ya by law, kesepakatan nasional, konsensus nasional adalah sudah selesai, sehingga tidak bisa coba-coba kita melakukan upaya amandemen pembukaan. Atau kalau mau amandemen pembukaan, ya tidak lagi menjadi negara kesatuan.